Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini masuki malam kelima di bulan Ramadan tahun 1442 Hijriah. Mari kita lanjutkan kembali mengaji kitab Wasiyatul Mustafa. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, thumma ila arwahi jami'i ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa abaihi wa ummahatihi wa azwajihi wa alihi wa dhurriyyatihi wa jami'i sahabatihi ajma'in wa tabi'ina wa tabi'at tabi'in wal awliya'i wa syuhada'i wa salihin wal musannifin, khususan maulana Sultan al-Awliya Syekh Abdul Qadir al-Jilani, thumma ila hadrati Sayyidina Ali karramallahu wajhah, wa ila hadrati musannifi hadzal kitab Sayyidi Syekh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani, wa ila hadrati jami'i masyayikhina, khususan syekhina wa murabbi ruhina Hadratus Syekh Maimun Zubair, Kiai Haji Junaidi Anas, Kiai Haji Abdul Rahim Ahmad, Kiai Haji Faqih Imam wal Habib Hud bin Muhammad bin Umar bin Yahya, usulihim wa furu'ihim, syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini amin. Kita sampai pada halaman 5 dari pesannya Rasulullah kepada Sayyidina Ali. Ya Ali, wahai Ali, sholli sholata sopo sira. Ali, sholatlah engkau billaili ing dalam waktu bengi, di waktu malam hari. Pesan Rasulullah, Ali sholat di tengah malam. Tentu yang dimaksud adalah sholat sunnah. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatal lak. Ini sholat sunnah yang diwasiatkan oleh baginda Rasul kepada Sayyidina Ali, sholat sunnah di tengah malam. Betapa pentingnya sholat sunnah di waktu malam hari, sampai-sampai pesan Nabi Muhammad kepada Sayyidina Ali ini, walau kahal bisyatin, lan senajan kaya memeras, walau kahal bisyatin, walau lan senajan kaya meres susue atau banyu susue kambing, meskipun kahal bisyatin, artinya ini waktu yang sangat sebentar. Jadi meskipun sholatnya itu tidak lama, artinya meskipun hanya beberapa rakaat, diibaratkan oleh baginda Rasul kahal bisyatin, memeras air susunya kambing, yakni sebagai kiasan waktu yang sangat sebentar. Jadi meskipun beberapa rakaat, meskipun sebentar,
sempatkan untuk sholat di waktu malam hari. Oleh karena fal musalli mangka utawi wong kang sholat, fal musalli mangka utawi wong kang sholat bil laili ing dalem waktu bengi, fal musalli mangka utawi wong kang sholat bil laili ing dalem waktu bengi, iku ahsanun nasi paling bagus-baguse menusa apane wajhan wajahe. Oleh karena orang yang membiasakan diri sholat di tengah malam itu orang yang paling baik dari sisi wajahnya, artinya kelihatan berseri-seri. Mungkin bagi orang biasa tidak kelihatan, tapi bagi orang-orang khos mampu melihat mana wajah-wajah yang suka sholat malam, mana yang tidak. Ya Aliyu, he Ali, wahai Ali, idza kabbarta ing dalem nalikane takbiratul ihram sopo sira. Idza kabbarta ing dalem nalikane takbiratul ihram sopo sira. Tatkala engkau bertakbiratul ihram lis sholati karena sholat, takbiratul ihram untuk sholat, maka pesannya fafarrij mangka mbenggangakenna sapa sira. Fafarrij mangka mbenggangakenna sapa sira. Merenggangkan asabi'aka ing pira-pira jari tangan sira. Asabi'aka ing pira-pira jari-jari tangan sira. Tatkala engkau bertakbiratul ihram, takbir sholat, takbiratul ihram, maka posisi jari-jari tangan kau renggangkan, ya. Jadi ya memang ada beberapa riwayat, ada yang begini, yang dimaksud di sini tuh direnggangin sedikit. Warfa' lan ngangkata sapa sira, angkatlah yadaika ngangkata sapa sira yadaika ing tangan loro sira. Angkatlah kedua tanganmu hadwa mangkibaika. Diangkat kedua tanganmu ing nganceri. Nganceri itu posisi sejajar. Hadwa mangkibaika ing nganceri pundak loro sira. Angkat kedua tanganmu disejajarkan dengan kedua punggungmu. Jadi gini ya. Sejajarkan dengan punggung. Allahu Akbar. Memang ada beberapa riwayat dalam menggambarkan posisi takbiratul ihram, mengangkat tangan. Ada yang hadwa udhunai, ada yang segini. Kemudian rada didoyongkan gini. Jadi posisi si jari-jari itu sedikit didoyongkan supaya mengarah ke arah kiblat. Nah, posisi kalau di sini adalah diposisikan sejajar dengan kedua punggung. Allahu Akbar. Gitu. Wa idza kabbarta lan ing dalem nalikane takbir sapa sira. Jika engkau takbiratul ihram, setelah itu fadha mangka nyelehakna sapa sira. Letakkan yaminaka ing tangan sira, letakkan tangan kananmu
ala shimalika ingatase tangan kiwe sirah. Ala shimalika ingatase tangan kiri. Diletakkan tahta surratika ing dalem sangisore udele sirah. Tahta surratika ing dalem sangisore udele sirah. Ya, ini juga riwayat beda lagi ya. Jadi meletakkan tangan kanan kemudian ditaruh di bawah sini. Allahu Akbar. Ya memang disinilah perlunya kita menghargai perbedaan cara mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram maupun meletakkan tangannya. Tentu punya riwayat yang berbeda-beda, kita saling menghargai. Ada riwayat yang ya tahta sodri begini. Tahta sodri fauqas surrah, di bawah dada, ya di bawah dada, di atas pusar. Ini. Ada yang kemudian riwayat kemudian disampingkan di sini sambil ditekan. Ini punya riwayat yang berbeda-beda. Ini perlunya kita legowo dan saling menghargai pendapat-pendapat yang ada. Wa farrij wa idza raqa'ta lan ing dalem nalikane ruku' sapa sira. Wa idza raqa'ta lan ing dalem nalikane ruku' sapa sira, fadhah mangka nyelehana sapa sira yadaika ing tangan lorone sira. Ketika engkau ruku', Rasul pesan ke sahabat Ali, letakkan kedua tanganmu ala rukbatika ingatase dengkule sira. Di posisi si tangan itu di atas lutut, ya memegang lutut. Wa farrij lan bengganga kena sapa sira, direnggangkan. Baina asabi'ika ing dalem antarane jari-jarine sira. Ya Aliyu, he Ali, asfir, ngeramyang-ramyangnya sopo sira bis subhi kelawan solat subuh. Jadi ramyang-ramyang itu remang-remang. Maksudnya solat subuh itu jangan terlalu awal waktu. Jadi ini sebagai dalil pula di ada sebagian ulama yang memang kalau solat subuh tidak di awal waktu persis. Termasuk Hadratus Syekh Kiai Maimun Zubair itu kalau solat subuh sedikit sudah rada siang, artinya bukan siang, sudah remang-remang, sudah kelihatan. Kalau di luaran itu orang sudah kelihatan wajahnya. Memang tentu ini menjadi khazanah pendapat tentang masalah sholat di awal waktu, di pertengahan waktu maupun di akhir waktu. Jadi ini tidak perlu juga terjadi perbedaan pendapat, tidak perlu dipertentangkan karena ada dalil masing-masing. Ada dalil masing-masing ketika sholat di awal waktu, awaluhu rahmah, sama kayak berpuasa, wa awsatuhu maghfirah, wa akhiruhu itqun minan nar, itu juga ada dalil tentang masalah melaksanakan sholat. Apakah memang harus di awal waktu semuanya? Tentu tidak. Ya, bagi yang melaksanakan sholat setiap
sholat fardu di awal waktu itu bagus. Tetapi juga tidak boleh menyalahkan bagi yang memiliki kebiasaan ataupun punya pendapat sendiri, ijtihad sendiri, sholat tidak harus di awal waktu sekali. Ya, ini dalilnya asfir, remang-remanga sopo sira bisubhi kelawan sholat subuh. Ya, tidak di awal waktu persis. Wasalli lan sholata sopo sira al maghriba ing sholat maghrib. Wasalli lan sholata sopo sira al maghriba ing sholat maghrib ba'da ghiyabis syamsi ing dalem sawise surupe srengenge. Sholatlah maghrib, sholat maghrib setelah terbenamnya matahari biqadri halbisyatin kelawan kadar orang memeras air susu kambing. Ya. Kelawan sekadar memeras air susu kambing. Jadi karena sholat maghrib atau waktu maghrib itu sangat sebentar, maka dianjurkan jangan terlalu lama. Maksudnya antara waktu maghrib masuk dengan melaksanakan sholatnya itu jangan terlalu lama. Sekadar orang memeras air susu kambing. Ini juga sebagai kiasan waktu yang sangat sebentar. Jangan lama-lama, cepet-cepetan sholat maghrib kalau sudah terbenam. Bahkan dijelaskan menurut Imam Subuki bahwa waktu maghrib itu betapa singkatnya, ya betapa sangat singkatnya sampai diukur dengan kadar azan lalu bersuci, berwudu, lalu membersihkan diri, memakai pakaian, menutup aurat, sholat sunnah 2 rakaat, iqamat, lalu melaksanakan sholat maghrib. Nah, itu ada sebagian ulama yang mengatakan sekadar itu lalu sudah masuk waktu Isya. Jadi dengan kadar waktu yang sangat sebentar waktu maghrib itu. Sekedar azan, lalu bersuci, berwudu, sekedarnya menutup aurat, lalu sholat sunnah, iqamat, lalu melaksanakan sholat maghrib, ya dihitung mungkin kalau azan 5 menit, siap-siap, pakai pakaian, bersuci 10 menit, sudah 15 menit. Ya komat sih berapa menit lah, 2 menit atau katakanlah dengan sholatnya 10 menit, ya sekedar sekira 25 menit itu sudah masuk waktu Isya. Ada yang berpendapat seperti itu. Waktu maghrib itu sangat sebentar. Makanya kalau dalam hal sholat maghrib, cepat pelaksanaannya. Jangan lama-lama. Mulai dari masuknya waktu maghrib. Fa inna dzalika mangka setuhune mengkono kabeh. Yakni sholat subuh sedikit sudah remang-remang, sholat maghrib rentang waktunya jangan terlalu lama antara masuk waktu dengan melaksanakannya. Iku min khisalil anbiya'i, iku setengah saking piro-piro tingkai para nabi. Iku min khisalil anbiya, iku setengah saking tingkai piro para nabi. Alaihimussalam. Iku muga tetep ingatase al-anbiya, assalamu utai keselamatan. Hal itu termasuk yang dilakukan oleh para nabi.
Ya Ali yuhe Ali, alaika netepana sira. Alaika netepana sopo sira bisolatil jamaati sertane solat jamaah. Banyak bimakna ma'a. Alaika netepana sopo sira bisolatil jamaati sertane solat jamaah. Ali biasakan atau perhatikan solat jamaah. Fa innaha mangka setuhune solat jamaah. Fa innaha mangka setune solat jamaah indallahi ing dalem sandinge Allah. Oleh karena solat jamaah di sisi Allah iku kamasyika kaya mlaku sira. Iku kamasyika kaya mlaku sira. Mlaku ilal haji maring haji maring ibadah haji wal umrati lan ibadah umrah. Oleh karena sholat jamaah di sisi Allah itu pahalanya sebanding dengan perjalanan haji, perjalanan umrah, melaksanakan haji, perjalanan melaksanakan umrah. Wa ma yahrusu atau wa ma yahrisu lan ora ngungseng. Ngungseng itu berusaha maksimal. Ya. Wa ma yahrusu lan ora ngungseng. Ada yang wa ma yahrisu lan ora ngungseng. Tidaklah berusaha dengan maksimal. Ala sholatil jamaati ingatase sholat jamaah. Sopo illa rojulun mukminun. Sopo angin wong lanang mukminun kang mukmin. Qad ahabba kang temen-temen demen hu ing rojul sopo Allahu Gusti Allah. Tidaklah seseorang berusaha maksimal untuk melaksanakan sholat jamaah kecuali dia adalah seorang laki-laki mukmin yang betul-betul dicintai oleh Allah. Wa ma yazhadulan ora zuhud. Zuhud itu maksudnya tidak berusaha. Zuhud maksudnya di sini adalah berusaha untuk menjauh. Wa ma yazhadulan ora zuhud fiha ing dalam jamaah. Sopo illa munafiqun, sopo angin wong kang munafik. Dan tidaklah dia menjauh, menghindar dari sholat jamaah kecuali dia adalah seorang munafik. Qad abghadha kang teman-teman murka hu ing munafik sopo Allahu Gusti Allah, kecuali dia divonis sebagai orang munafik yang dimurkai Allah. Ya Ali yuhe Ali, ahabbul ibadi utawi paling kaseneng ye piro-piro hamba. Hamba yang paling dicintai ilallahi maring Gusti Allah. Ilallahi maring Gusti Allah Ta'ala hale mahaluhur sopo Allah. Iku abdun hamba sajidun kang sujud. Seorang yang paling sangat dicintai, hamba yang paling dicintai oleh Allah adalah seorang hamba yang bersujud. Yaqulu kang ngucap sopo abdun fi sujudihi ing dalam sujudi abdun. Seorang hamba yang bersujud dan dia berdoa fi sujudihi di dalam sujudnya. Doanya apa? Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli dzambi fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Rabbi, tu pangeranku lah, Tuhai Tuhanku. Ini setuhuna isun, sesungguhnya aku. Iku zalamtu wis nganiaya sapa isun nafsi ing awak dhewe ke isun. Tuhai Tuhanku, sesungguhnya aku menzalimi diriku. Faghfir, mangka mugi-mugi ngampunana sapa panjenengan limaring kula. Oleh karena itu ampunilah aku dzambi ing dosa-dosa kula.
Oleh karena itu ampunilah dosa-dosaku. Fa innahu kenastuhune kelakuan. Iku la yaghfiru orang ngampuni adzunuba ing piro-piro dosa. Sopo illa antas kecuali panjenengan. Oleh karena itu tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau ya Allah yang Maha Pengampun. Bahwa ini juga bisa dijadikan sebagai doa tambahan ketika sujud. Rabbi, setelah kita subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, kita berdoa Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli dzambi fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Ya Aliyu, he Ali, wallahu a'lam bissawab. Mungkin pada malam hari ini saya cukupkan. Ya, pada malam hari ini saya cukupkan mengajinya sampai ya Aliyu alaika bi sholatid duha fis safar. Insyaallah kita lanjutkan besok malam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.